Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Martono, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru, Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika, Universitas Negeri Yogyakarta, gelombang 1. Siap untuk melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta dari kalian untuk memimpin doa. Semoga belajar kita menjadi lebih berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dari kalian. Siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu. Apakah sudah lengkap semua? Yang pertama, Adrian Setiawan Farel. Adrian, coba tolong dibuka. Nah, gitu biar kelihatan. Kemudian ada Alana Ramadan Tangguh. Alana sehat, Alana? Sehat ya. Kemudian Farid Ahmad Mustafa. Farid. Kemudian Gilang Ardana. Hadir. Gilang, sehat orang tuanya Gilang? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Rizky Alabian. Hadir. Alhamdulillah, Rizky Alabian hadir. Kemudian ada Sultan Al-Ghifari. Hadir, Pak. Sultan lagi sakit? Iya, Pak. Sakit apa, Sultan? Batuk-batuk. Oh, batuk-batuk. Hati-hati ya, Nara. Sekarang lagi musimnya penyakit dan banyak kita lagi dicoba banyak ujian di negara kita. Jadi harap untuk menjaga kesehatan. Kemudian Sinta Dwi. Hadir, Pak. Jadi Sinta Dwi ini yang paling cantik di kelas kita ya, karena sendirian. Kemudian Tidar Wibowo. Pak. Hari ini Bapak dan kita akan belajar sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yaitu pertemuan mengenai pembelajaran Microsoft Excel. Ada yang udah pernah belajar Microsoft Excel? Pernah Kelas 1 ya. Waktu SMP pernah belajar? Belum, SMP belum pernah belajar. Oke. Jadi baru SMK ini belajar Microsoft Excel. Iya. Oke. Ini adalah pertemuan yang melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita nanti akan membahas mengenai materi Excel yaitu operator logika dan aritmatika. Yuk, sekarang perhatikan ke depan. Bapak mau presentasi. Oke. Sinta, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Bilang, jelas ya? Oke. Operator logika dan juga aritmatika. Tadi ada yang pertanyaan, apa sih operator logika atau yang termasuk dalam operator logika? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Matematika itu ada operasi apa aja? Tambah, terus? Kali, bagi, tambah, kurang. Oke. Nah, sama juga di dalam Microsoft Excel itu pembelajarannya atau dasarnya adalah operasi matematika atau aritmatika, yaitu pembagian, penambahan, pengurangan, perkalian. Nah, sebelum kita ke sana, pembelajaran ini ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh setiap kalian atau peserta didik. Yang pertama itu menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Yang kedua, kompetensi dasarnya mengoperasikan perangkat lunak dengan mengolah angka. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pembelajarannya nanti setelah kita belajar ini, kalian diharapkan mampu untuk satu, dapat tahu jenis-jenis atau fungsi dari logika dan juga aritmatika. Yang kedua,
kalian dapat memahami, sudah tahu, kemudian juga bisa paham fungsi-fungsi operator aritmatika. Yang ketiga itu kita nanti memahami bagaimana kalian menerapkan fungsi itu di dalam sebuah materi atau dalam sebuah persoalan di matematika atau di soal. Ada nanti di Excel Bapak kasih soalan atau tugas yang nanti kalian bisa terapkan fungsi logika dan juga aritmatika. Kemudian nanti Bapak demokan, Bapak demonstrasikan biar kalian memahami penerapan fungsi dari aritmatika dan juga logika. Kemudian nanti kita akan mengerjakan tugas biar kalian mampu mengidentifikasi kira-kira ini pakai if apa ya, atau pakai rumus apa. Dan terakhir, kalian bisa praktekkan bagaimana fungsi logika dan aritmatika itu digunakan di berbagai kebutuhan. Nah, kemudian apa sih materi pembelajarannya? Ada 3. Yang pertama, operator matematika dan juga logika. Jadi kita mengenal jenis dulu ya, kenal dulu. Kalau kita belajar ini, apa sih manfaatnya nanti di kehidupan nyata atau ketika kita sudah lulus? Nanti pasti kalian di bagian multimedia itu, nanti di bagian multimedia itu ada bagian yang membuat laporan project. Nah, laporan project itu biasanya berisi keuangan dan sebagainya. Itu sangat dibutuhkan penggunaan aplikasi Microsoft Excel pengolah angka kayak gitu. Atau misalkan tidak bekerja di bidang multimedia, kalian ternyata di bidang akuntan, itu akan terpakai di dunia pekerjaan khususnya Excel. Nah, ini pasti akan sangat terbantu sekali kalau kalian nanti mempelajari ini dan berguna pada saat kalian kerja. Oke. Ada yang tahu operator logika dan aritmatika? Belum? Oke, belum tahu. Kalau belum, Bapak mau menguji. Bapak pengen lihat sampai sejauh mana sih pengetahuan tentang operator aritmatika. Ya, sudah semuanya? Sudah ya. Ya. Juaranya Bang Rizky Al-Abiad. Oke, selamat buat Rizky Al-Abiad. Jadi tadi itu Bapak ingin melihat kemampuan kalian dalam mengetahui materi sebelum kita bahas materi secara mendalam dan juga lebih rinci. Oke? Fungsi. Tadi apa pertanyaan fungsi, ada yang benar nggak? Siapa yang benar jawab fungsi? Fungsi adalah rumus. Rumus. Bagus. Ada lagi? Fungsi? Tadi jawab, ada yang jawab nggak? Pada saat jawab tadi yang di kuis tadi, Princess, ada yang benar jawabannya? Enggak, oke, betul. Apa yang dibilang sama Al-Abiad, fungsi itu secara bahasa adalah menyelesaikan suatu permasalahan matematika dalam perhitungan sebuah data. Atau dalam bahasa simpelnya adalah fungsi itu rumus fungsi atau operator aritmatika. Kalau di matematika kita sudah pasti tahu ya, kalau penjumlahan itu plus, pengurangan itu minus. Nah, ini operator aritmatika. Lanjut lagi, operator logika. Logika itu yang pertama sama dengan Oke, nah kemudian ada if. Yang pertama ada if tunggal. If tunggal itu adalah di mana kondisinya memilih hanya 2 kondisi. Contoh nih, lulus dan tidak lulus. Nah, di sini Bapak kasih contoh. Ada data nilai. Ini nilai, anggap aja ada nilai komputer. Nilai Desi 76, Dewi 54.
Diana 77, Enda 55. Jika nilai lebih dari 70, maka lulus. Kira-kira Desi lulus nggak? Lulus. Lulus ya. Ya. Lulus. Dewi? Tidak. Tidak. Bagaimana Pak caranya? Ini, lihat penulisannya. Ingat ya, setiap penulisan rumus harus diawali dengan tanda sama dengan if. Nah, lihat B3 itu mana? B3 di sini berarti nilai ini. Ya, B3 70 lulus, kemudian tidak lulus. Ingat, untuk yang ini, yang teks itu harus menggunakan tanda kutip. Nah, if ganda itu if-nya banyak, lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Nah, if-nya ini ada 3, 1, 2, 3. Digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang memiliki beberapa pilihan opsi. Contoh, di sini ada nilai rapot yang nilainya A, B, C sampai D. Tapi harus dikasih keterangan. A amat baik, B baik, C cukup, B oh ini salah nih. Oh ya, benar. Ini baik, D kurang. Nah, ini fungsi N digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih pernyataan. Nilai true akan diberikan jika kondisi semua pernyataan bernilai benar. Contoh, nah, contohnya adalah ini nilai asli 70, kemudian nilai yang sudah diolah. Ini dibandingin nih, ini 70 sama ini. Dan gitu. Kemudian coba yang ini, B4 kurang dari C4. B4 kurang dari C4. Benar salah? Nah. Oke. Fungsi not digunakan untuk nilai sebaliknya dari sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan bernilai true jika pernyataannya tertulis false. Intinya kalau false berarti dia true. Itu aja, kebalikannya aja. Oke. Nah, kita lanjut nih. Sekarang Bapak minta kalian untuk buka Microsoft Excel-nya. Oke. Silakan Bapak beri kesempatan kalian untuk searching di internet, atau kalian bisa mengambil materi yang sudah Bapak share di e-learning ya. Jangan lupa kalian bisa ambil materi di e-learning. Cara singkatnya ya, cara singkatnya nih. Bapak kasih rumus cara singkatnya dengan misalkan ini A, ini B, berarti sama dengan A2 ditambah ini berapa nih? B1. Kayak gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, ya silakan. Cara bikin tabelnya gimana sih, Pak? Kolomnya. Oke, cara bikin table. Ya, Bapak belum jelasin ya. Nah, ini cara mudah bikin table di Excel. Yang pertama, cara yang pertama yang Bapak ajarin nih. Lihat semuanya. Kalian blok di sini, kemudian lihat di sini all border. Nah, ini jadi sebuah tabel format as table. Nah, dari sini nanti ini bisa dibikin juga tabelnya kayak gitu. Nah,
Oke, paham? Siapa yang sudah selesai? Iya, ya sama Pak Abia. Oke. Udah ya, paham sampai di sini untuk pelatihan penjumlahan? Paham ya? Sekarang coba kalian buka e-learningnya. Nah, Bapak minta kalian ke sini. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Jangan lupa nanti diisi juga ya daftar hadir kalian di sini. Diisi dulu, boleh silakan. Sudah di-download materi yang LKPD? Oke, Bapak minta lihat ke depan dulu. Oke, lihat dulu ke depan. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan mendemonstrasikan terlebih dahulu. Nah, ini penggunaan dari if. Bapak pakai if tunggal ya. Lihat di sini ada nilai ujian SMK Sejahtera. Di sini ada nilai UAS, UTS sama nilai UH. Yang kemudian di sini ada nilai akhirnya 70, 75, nilai tertingginya 70, nilai terendahnya 50. Kelihatan nggak Gilang? Kelihatan. Kelihatan. Sinta kelihatan? Enggak. Nggak kelihatan Sinta? Iya. Oke. Kelihatan Sinta? Enggak. Oke, kelihatan ya. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Di sini ada kriteria soal. Di sini coba pahami. Jadi ketika membaca sebuah soal, kalian harus lihat tuh ketentuannya. Nah, di sini ada kriteria soal. Pertama, jika nilai akhir di atas 70, maka kriteria baik. Jika nilai akhir antara 60 sampai dengan 70, maka kriteria cukup. Jika nilai akhir kurang dari 60, maka kriteria kurang. Oke. Kira-kira kalau 70 ini apa nih? Baik apa cukup? Baik apa cukup? Baik. Nah, lihat nih. Antara 60 sampai dengan 70. Cukup. Cukup. Berarti kalau 70 maksudnya Cukup. cukup. Kalau 67? Kurang. 67? Cukup. Cukup. Kurang itu yang dari 60 ya, kurang dari 60. 73? Baik. Baik. Oke, lihatin. Ini cara membuat rumusnya. Pertama sama dengan, kemudian, jadi ingat ya, sama dengan itu digunakan untuk menulis rumus apapun. Ya, diawali dengan sama dengan, kemudian if, kurung, kita menggunakan nilai akhir karena ini sebagai nilai patokan. Adanya di G berapa nih? G3. If G3 kurang atau lebih dari? Coba lihat ini dulu. Kita mau baik dulu. Kurang apa lebih dari? Lebih dari berarti di sini ya. Lebih dari 70. Nah, lihat di sini ada logical test. Pakai koma atau titik koma. Setiap komputer beda-beda. Ya, jadi perhatikan. Kalau di Bapak ini pakai koma, kalau di komputer kamu mungkin bisa jadi pakai titik koma. Koma. Nah, ini apa pernyataannya? Tadi apa? Baik. Oke. Nah, kita koma lagi. Kemudian pakai if lagi. If kurung buka, pakai G3 lagi. G3. Dilihat. Tuh. 60 sampai, berarti dia pakai apa? Lebih besar. Ya, lebih besar sama dengan 60. Berarti kalau 65 bisa nggak? Bisa nggak? Kan lebih besar sama dengan 60. Ya, bisa ya. Berarti dihitungnya kalau lebih besar sama dengan 60, berarti dihitungnya ke atas. Lebih besar berarti 60, 61, 62 sampai ke 70 ikut. Dia ini apa nih? Cukup.
Nah, kalau udah sampai di sini, yang ini cukup tinggal ditambahin aja kurang. Nah, sekarang kurungnya ada berapa? Ada 1, 2, 1, 2. Perhatikan kalau untuk teks dikasih kutip, kalau untuk angka dia tidak. Kalau sudah, nah, oke, ini cukup ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal ditarik. Oke, bener nggak? Bener ya. Oke. Kalian silakan boleh mengerjakan LKPD yang sudah Bapak share di e-learning. Silakan download, dibaca-baca lagi petunjuknya. Oke, paham? Paham. Oke, dibaca dulu lembar kerja peserta didik. Oke, Bapak jelaskan ya sebelum kalian mengerjakan. Yang pertama, lembar kerja peserta didik ini kalian kerjakan secara individu. Ya, silakan kerjakan secara mandiri. Kemudian nanti dalam pengerjaannya Bapak bebaskan kalian untuk mencari referensi di internet atau di buku yang sudah Bapak share. Di situ ada contoh-contohnya. Kemudian kalian baca LKPD-nya secara seksama. Kemudian kerjakan tugas-tugasnya. Kemudian apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silakan kalian tanyakan langsung ke Bapak. Nah, di sini ada materi singkatnya. Kemudian Bapak sertakan langkah-langkah kerja. Pertama, kalian buka aplikasi angkanya, kemudian bikin tabel. Tadi Bapak sudah menjelaskan cara bikin tabel. Kemudian dikerjakan secara mandiri, baca keterangan soal. Karena di situ ada keterangan soalnya. Kemudian kalian diperbolehkan mencari informasi untuk membantu menyelesaikan tugas. Cari informasi itu di internet atau di yang lainnya. Kemudian hasil pengerjaannya disimpan dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian kasih nama, kemudian string underscore simdik, kemudian Excel. Nah, ini tabelnya seperti ini. Kemudian ada kriteria soalnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Waktu belajar itu lihat, ya lihat, kalian lihat ketentuan soalnya. Waktu belajar adalah siang untuk basic 1, basic 2, dapatnya malam. Kayak gitu. Pakai rumus apa? Pakai rumus if ganda apa if tunggal? If ganda apa tunggal? Pilihannya ada berapa? Ada 2, berarti if Ganda. tunggal. Tunggal. Ya, ingat ya.
Jadi kalau pilihannya lebih dari 2, dia if-nya ada 2. Misalkan gini, intinya gini, kalau if-nya ada 2, berarti dia if ganda. Kalau if-nya ada 1, berarti dia if-nya tunggal. Pilihannya berapa? Tergantung. Kalau pilihannya 5, if-nya ada 4. Kalau pilihannya ada 3, if-nya ada 2. Kayak gitu ya. Sebenarnya ini kan F6. Yang kamu adanya di F6. Jadi ini prosesnya sekitar koma titik koma dari 5. Sudah udah? Oke. Siapa yang udah? Tidak, udah tidak? Belum. Abian udah? Oke, sudah. Oke, ayo teman-teman kita sudah selesai. Pak. Ya. Boleh? Oke, yang sudah dikirim ke e-learning ya, pakai nama sebenarnya. Oke, jangan lupa ya format nama. Internetnya ya. Coba lagi internetnya di tab 5. Ya. Nanti kita cari. Di sini. Ya, yang sudah bisa dikumpulin.
Ya Sultan, tidak Rizky Al. Oke, Ilham sudah? Cinta? Oke, lanjut. Sekarang buka kita terakhir evaluasi. Evaluasi di sini ada evaluasi pembelajaran. Ya, silakan cek. Ada 10 soal. Oke, yang sudah mengerjakan Farid sudah masuk. Al-Abiyat sudah masuk. Ya. Ya, silakan langsung dikerjakan. Yang merasa kesulitan tanya Bapak ya, kalau ada masalah. Yo, udah pada selesai semua? Oke, Bapak cek ya. Oke, ada yang nilainya sempurna nih. Farid 80, Rizky Al-Abiyah 70, Sultan 10, 100, Adrian 80, Alana 50. Alana, ayo. Tidak, belum. Sinta sedang mengerjakan. Mengerjakan, ayo. Yuk, yang sedang langsung di submit all and finish. Tidak, 80. Oke, Bapak minta semuanya di close. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran, apa ingin kalian, kita hari ini sudah dapat apa saja dari pembelajaran kita. Bapak minta beberapa dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Hari ini Ya, kita belajar tentang logika dan aritmatika. Logika dan aritmatika. Oke. Tadi ada, kalau logika itu fungsi apa tadi? Fungsi if ya. Ya, if ada berapa? Ada dua ya, ada tunggal sama ganda. Oke. Selain Gilang, siapa lagi? Tidak? Ya, belajar apa aja? Oke, rumus-rumusnya. Oke, selain rumus-rumusnya ada operator juga. Ada yang tahu operator aritmatika apa aja? Anak masih ingat operator aritmatika apa aja? Ya, bintang itu apa? Bintang itu perkalian. Perkalian, terus? Terus juga waktu yang kayak gitu. Ya, angkat, ya oke. Terus itu penjumlahan. Ya. Pengulangan. Oke, ya. Jadi kita sudah belajar yang pertama itu tentang operator aritmatika dan juga logika yang punya fungsinya masing-masing. Yang kedua itu ada operator logika yang banyak manfaatnya, seperti misalkan logika dengan if tunggal dan juga if ganda yang bisa digabungkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan ditutup dulu dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.